Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ananda, calon mempelai yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas materi tentang langkah-langkah menyelesaikan perselisihan antara suami dengan istri. Bagi Ananda yang sudah berkomitmen untuk menikah sejak lama, tentunya mungkin pernah mengalami konflik atau perselisihan. Begitupun nanti jika Ananda sudah menikah, pastilah akan mengalami perselisihan antara kalian berdua. Oleh karena itu, sejak sekarang, Ananda harus mempersiapkan bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Ananda, calon mempelai yang berbahagia, tidak sedikit perselisihan antara suami dengan istri yang membawa kepada jurang kehancuran rumah tangga. Hal ini sebenarnya bukan karena perselisihan itu sendiri, akan tetapi banyak disebabkan karena salah menyikapi perselisihan tersebut, atau disebabkan karena tidak tepat dalam mengambil langkah penyelesaiannya. Ananda yang berbahagia, yang pertama harus Ananda pahami adalah cara pandang terhadap perselisihan. Lihat dan sadarilah, kalau perselisihan antara suami dengan istri adalah hal yang wajar dan biasa terjadi, bukan hal yang luar biasa. Kenapa wajar? Dan kenapa biasa? Karena suami Ananda atau istri Ananda adalah orang yang paling dekat dengan Ananda, orang yang paling banyak berhubungan dengan Ananda. Maka dengan dialah kemungkinan terbesar Ananda akan berselisih. Oleh karena itu, seberat apapun perselisihan, redamlah dengan kesadaran bahwa hal tersebut adalah lumrah terjadi bagi setiap pasangan. Karena apa? Pasangan yang baik itu bukan pasangan yang tidak berselisih, tetapi pasangan yang baik adalah pasangan yang mampu menyelesaikan setiap masalah, setiap perselisihannya. Itu harus dicatat dan dicamkan oleh Ananda. Ananda, calon mempelai yang berbahagia, tentunya perselisihan itu akan membuat Ananda sedih, akan membuat Ananda kecewa. Maka sekiranya perlu menangis, nangislah. Kalau perlu bersedih, bersedih, tidak apa-apa. Rasakanlah setiap tetes air mata Ananda, seraya dengan kata-kata wajar, wajar, wajar. Itu yang pertama, yaitu cara pandang. Jadi masalah antara suami dengan istri yang di dalamnya mungkin perselisihan, itu cara pandang kita, oh wajar. Karena apa? Karena dia adalah orang terdekat dengan kita. Dia adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan kita. Maka wajar saya dengan pasangan saya akan berselisih. Ananda, calon mempelai yang berbahagia, oleh karena itu juga persiapkan diri Ananda dari sekarang. Karena apa? Karena perselisihan pasti akan menghampiri hubungan Ananda. Dan pastikan
kalian berdua akan siap menghadapinya. Kalian tidak akan goyah karena perselisihan. Ananda, calon mempelai yang berbahagia. Langkah selanjutnya dalam menyelesaikan perselisihan suami dengan istri, yaitu cooling down, yaitu sama-sama saling menahan diri, bisa dalam bentuk berdiam atau dengan melakukan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Dan catat, Ananda harus hindari perdebatan di saat perselisihan memanas. Karena hal itu akan lebih cenderung meruncingkan dan memperbesar perselisihan Ananda berdua. Ananda, dalam masa cooling down atau menahan diri karena adanya perselisihan, rasakanlah bagaimana tidak enaknya kalian berdua berselisih. Nah, artikanlah perasaan tidak enak itu adalah hakikatnya dorongan jiwa Ananda ingin bersatu kembali. Perasaan tidak enak ketika Ananda berselisih, hakikatnya adalah Ananda pada dasarnya ingin berdamai dengan pasangan Ananda. Ingin rukun dan ingin bersama kembali. Tetapi apa? Tetapi perasaan itu akan terhalang oleh amarah kita, ego, dan perasaan kecewa. Maka berusahalah menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Dan ingat, batas cooling down atau menahan diri atau berdiam diri paling lama 3 kali 24 jam atau 3 hari 3 malam. Setelah itu haram hukumnya Ananda berdiam diri antara suami dengan istri, tidak berteguran atau saling membenci. Pokoknya setelah 3 hari ada di antara Ananda berdua yang mengingatkan, wahai istriku, sebetulnya saya masih kesal, tapi saya tidak mau dibenci oleh Allah, maka berdamailah. Itu batasannya cooling down. Setelah itu gimana? Ya udah, jangan dilanjutkan lagi. Itu yang kedua. Ananda, calon mempelai yang berbahagia, langkah selanjutnya yaitu minta maaf. Pertanyaannya, siapakah yang minta maaf duluan? Apakah suami kepada istri atau sebaliknya? Ada yang berpendapat istri duluan. Ada juga yang berpendapat yang salah duluan. Namun dalam materi saya ini, ya, saya sarankan yang duluan minta maaf adalah yang sadar atau waras duluan. Pokoknya suami atau istri yang sudah sadar bahwasanya berdiam diri atau berselisih itu tidak baik, sudah waras cara pandangnya, langsung saja minta maaf. Kenapa bukan yang salah duluan? Nah, karena ini membahayakan. Apabila kalian berdua, suami atau istri, merasa tidak salah atau merasa dirugikan sehingga Ananda tidak mau minta maaf, kapan selesainya? Ingat Ananda, yang diutamakan dalam hubungan suami istri atau dalam relasi suami istri itu bukan benar atau salah, ya. Itu sih seperti di pengadilan. Yang lebih diutamakan adalah asas manfaat. Kenapa Ananda tidak mau minta maaf? Sorry,
Memang siapa yang salah? Apakah seperti itu? Apakah harus dicari dulu siapa yang salah? Tidak. Karena ini membahayakan. Tetapi siapa yang sudah sadar duluan, datanglah minta maaf. Mengakulah salah. Istriku atau suamiku, mohon maaf. Saya minta maaf. Ini semua gara-gara kesalahan saya. Itu paket yang ketiga. Jadi minta maaf. Ananda, calon mempelai yang berbahagia. Kalau Ananda mau, Bapak punya satu mantra manjur. Sebesar apapun perselisihan Ananda, jika mantra dari saya, dari Bapak ini dibacakan dan diamalkan, insya Allah perselisihan akan berganti dengan kebahagiaan. Sekalipun mantra ini mahal, tapi khusus untuk Ananda, Bapak kasih gratis. Mau Ananda? Mantra ini aslinya bahasa Arab. Tetapi agar Ananda mudah menghafalnya, Bapak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan nanti mantra ini Ananda tulis, buat dalam tulisan indah. Tanda tangani berdua. Belikan bingkai atau figura, ya, gantung di kamar tulisan itu. Mantra ini insya Allah akan mengantarkan masalah Anda jadi kebahagiaan. Coba Ananda pejam, terus ikuti bacaan atau mantra yang Bapak ucapkan. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ikutin. Minta maaf walaupun merasa benar. Ulang 3 kali. Minta maaf walaupun merasa benar. Minta maaf walaupun merasa benar. Itulah mantranya. Terus amalkan. Dan ingat, dalam mengamalkannya dibutuhkan paket lengkap, yaitu paket siap disalahkan dan paket siap diomelin. Rumusnya, ketika disalahkan, ya setelah minta maaf terus disalahkan, dan diomelin oleh pasangan Anda, diam saja. Jangan menjawab sepatah kata pun. Dan yakinlah, omelan itu paling lama 30 menit. Omel juga perlu tenaga, capek. Setelah selesai dan berakhir omelannya, baru Ananda membuka pembicaraan yang ringan. Contohnya, udah ya, ada apa ngomelnya? Antar mama belanja yuk. Atau udah sayang, udah istriku ngomelnya, bikinkan kopi dong. Kayak gitu. Insya Allah masalah selesai. Ya, Ananda calon mempelai yang berbahagia, itulah langkah-langkah menyelesaikan perselisihan antara suami dengan istri. Selanjutnya, kapan membicarakan permasalahan atau akar permasalahannya? Atau kapan membicarakan masalah yang menjadi perselisihan itu? Bicarakanlah atau omongkanlah permasalahan yang membuat Ananda berselisih itu ketika Ananda berdua dalam keadaan dekat, ya, dalam keadaan happy, dalam keadaan bahagia. Insya Allah akan lebih mudah menemukan titik masalahnya.
dan solusinya akan lebih mudah ditemukan. Sebagai evaluasi dan pelajaran agar di masa yang akan datang perselisihan itu tidak terjadi lagi. Itulah Ananda kiat-kiat atau langkah-langkah menyelesaikan perselisihan antara suami istri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.